Lembaga Dakwah Islam Indonesia, LDII, didirikan oleh Nur Hasan Ubaidah Lubis sekitar tahun 1951 di Desa Burengan Banjaran, Kediri, Jawa Timur. Pada awal berdirinya, kelompok ini dikenal dengan nama Darul Hadits yang berfokus pada pengajian tertutup dan pembinaan kelompok internal. Kemudian pada tahun 1968, nama Darul Hadits diubah menjadi Islam Jamaah, IJ. Kelompok ini semakin berkembang dan menyebar ke berbagai daerah. Namun pada tanggal 29 Oktober 1971, pemerintah Indonesia secara resmi melarang aktivitas Islam Jamaah karena dianggap menyimpang dan dapat mengganggu kerukunan umat beragama. Setelah pelarangan tersebut, pada tanggal 1 Januari 1972, Islam Jamaah berganti nama menjadi Lemkari, Lembaga Karyawan Islam atau Lembaga Karyawan Dakwah Islam, dan mulai berada di bawah naungan Golkar, partai politik yang saat itu berkuasa. Upaya perubahan nama ini dilakukan sebagai strategi untuk mempertahankan eksistensi organisasi tersebut di tengah tekanan pemerintah. Namun pada tahun 1988, Lemkari kembali menghadapi tekanan, kali ini dari Gubernur Jawa Timur, Soelarso, yang secara efektif membubarkan kegiatan organisasi tersebut di wilayahnya. Sebagai respons, pada bulan November 1990, digelar musyawarah besar Lemkari di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta. Dalam musyawarah ini, atas anjuran Menteri Dalam Negeri saat itu, Rudini, organisasi ini resmi mengganti nama menjadi Lembaga Dakwah Islam Indonesia, LDII. Penyimpangan-penyimpangan yang dituduhkan terhadap LDII. Akidah takfiri LDII dituduh memiliki paham takfiri, yaitu menganggap semua umat Islam di luar kelompok mereka sebagai kafir, meskipun orang tersebut telah mengucapkan 2 kalimat syahadat, menjalankan rukun Islam, dan menjalani kehidupan sesuai dengan ajaran Islam. Jika seseorang belum memberikan baiat, sumpah setia kepada Amir, pemimpin mereka, maka dianggap belum sah sebagai Muslim. Kewenangan imam membuat syariat, baru imam dalam LDII dianggap memiliki hak untuk membuat aturan sendiri yang bahkan dianggap lebih penting daripada rukun Islam dan rukun iman. Salah satu contohnya adalah konsep 5 bab yang terdiri dari mengaji, mengamalkan, membela, sambung, jamaah. Taat kelima, prinsip ini menjadi standar wajib bagi anggota mereka. Surat Taubat LDI dikenal menerbitkan Surat Taubat, yaitu dokumen pengampunan dosa yang diberikan kepada jamaahnya, terutama menjelang bulan Ramadan. Surat ini diyakini sebagai tanda seseorang telah kembali ke jalan yang benar menurut versi mereka. Kewajiban infak kepada imam. Setiap jamaah diwajibkan memberikan infak sebesar 2,5% dari pendapatan, bukan kepada fakir miskin atau lembaga zakat resmi, melainkan langsung kepada imam mereka, tanpa transparansi penggunaan dana tersebut. Pembatasan akses ilmu dan literatur, LDII menetapkan bahwa ilmu agama yang sah hanya boleh dipelajari dengan metode mangkul, diterima secara langsung, musnad bersambung sanadnya, dan mutasyil tanpa putus sanad dari guru mereka. Jamaah dilarang keras membaca kitab-kitab atau mengikuti pengajian di luar kelompok LDII. Mereka hanya boleh mengaji kepada guru yang diakui oleh organisasi. Taqiyah dan kebohongan yang disengaja. Salah satu tuduhan paling serius adalah bahwa jamaah LDII diperbolehkan untuk berbohong, menipu, bahkan dengan sumpah, demi menutupi ajaran dan akidah internal mereka dari orang luar. Strategi ini disebut sebagai bentuk taqiyah, meskipun istilah tersebut lebih dikenal dalam konteks Syiah. Penyimpangan-penyimpangan lainnya. Masih banyak tuduhan lainnya yang diarahkan kepada LDII, baik dari sisi akidah, syariat, maupun sosial. Beberapa di antaranya termasuk fanatisme terhadap kelompok, pengucilan terhadap keluarga yang keluar dari jamaah, dan penggunaan dalil-dalil yang dipahami secara eksklusif dan sempit. Praktik pernikahan tertutup, nikah dalam, LDII juga membedakan pernikahan antara nikah dalam, yaitu pernikahan antar sesama jamaah LDII yang dianggap sah secara spiritual. Nikah luar, yaitu pernikahan di kantor urusan agama, KUA, yang dilakukan di luar kontrol imam dan dianggap tidak sah menurut pandangan mereka.
Kesimpulan, LDII merupakan kelompok yang berawal dari gerakan lokal, namun berkembang menjadi organisasi besar dengan struktur dan ajaran tertutup. Sejumlah penyimpangan akidah dan syariat telah menimbulkan keresahan di kalangan umat Islam. Oleh karena itu penting bagi masyarakat untuk mewaspadai ajaran-ajaran menyimpang, serta mengembalikan pemahaman Islam kepada sumber yang sahih. Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW berdasarkan manhaj para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah.